Halo, jadi ini untuk video ujian tengah semesterku. Brigita Elizabeth Lintang, NPM 60192100086, kelas B dari Assessment Center. Nah, jadi hari ini aku mau bahas tentang satu profesi yang berkaitan erat dengan sosial media. Jadi sebenarnya sosial media ini banyak banget loh digunakan untuk kemajuan perusahaan di era sekarang terutama. Jadi langsung aja aku sebutin nih nama profesinya. Nama profesinya itu adalah Social Media Manager. Nah, seperti namanya, Social Media Manager, tentu saja poin utama dari profesi ini adalah berkaitan erat dengan penggunaan media sosial gitu, media sosial dari perusahaan yang dia bergabung. Kalau menurut hasil pencarian di Google, itu sering dibilang sebagai voice of the company. Kenapa disebut voice of the company? Karena seseorang yang berada di posisi sebagai SMM ini, itu dipercaya oleh perusahaan untuk memonitor, mengeksekusi, menyaring, menyunting, bahkan mengukur dari insight media sosial yang didapatkan dari suatu perusahaan, brand maupun perorangan itu sendiri. Nah, lebih lanjut lagi kenapa disebut voice of the company, karena orang ini tuh berhak untuk mengambil keputusan dari dunia media sosial yang sifatnya tuh kalau dijalanin itu cukup selektif gitu. Kenapa selektif? Karena dia pertama tadi menyaring konten dengan hati-hati supaya konten ini tersampaikan kepada audiens, kepada user-user di media sosial. Karena itu sebagai voice of the company ini, SMM itu juga sering dikenal sebagai digital marketing atau social media marketing. Salah satunya juga karena si SMM ini itu juga menjalankan berkaitan erat dengan strategi perusahaan, utamanya dalam sektor marketingnya. Terkait dengan job description-nya, deskripsi pekerjaannya apa sih SMM itu, seorang SMM ngapain ya gitu. Nah, jadi kalau berdasarkan pengalaman pribadi dan juga informasi yang kukumpulkan dari internet gitu, digabungkan supaya menyempurnakan gitu dari pengalamanku yang baru kurang lebih itu sekitar 1 tahun ke belakang sebagai seorang SMM. Nah, jadi deskripsi pekerjaannya itu yang pertama itu adalah mengembangkan strategi media sosial dan menetapkan goals untuk meningkatkan brand awareness dan menaikkan jumlah engagement dari akun media sosial perusahaan, brand ataupun perorangan tadi. Terus yang kedua, itu mengatur semua platform media sosial yang digunakan, misalnya seperti kalau aku pribadi itu menggunakan Instagram, untuk yang aku kelola itu Instagram, terus juga mungkin di perusahaan lain itu biasa pakai Facebook, Twitter, terus YouTube, dan masih banyak lagi media sosial lain yang bisa digunakan, bahkan untuk website pun bisa dikelola oleh SMM. Seperti itu. Nah, terus yang ketiga, job deskripsinya adalah merencanakan dan membuat content plan, serta menyampaikan kepada tim. Terus yang keempat, itu mengembangkan dan mengatur kompetisi serta campaign untuk mempromosikan perusahaan atau brand tadi. Nah, yang kelima selanjutnya itu adalah menulis blog atau artikel yang menarik gitu. Jadi mengupload tadi sudah content plan-nya. Nah, ini juga berikut dengan si isinya gitu. Menulis artikelnya, menulis caption-nya seperti itu. Deskripsinya juga ditulis oleh seorang SMM. Nah, dan yang paling penting adalah tentunya menciptakan konten multimedia yang efektif. Nah, dari sini kenapa disebut efektif? Karena nantinya tujuannya ini membangun relasi yang baik dengan influencer, user, dan semua orang yang ada di media sosial, baik secara langsung dan tidak langsung. Terus juga seorang SMM ini mengatur dan memfasilitasi komunitas media sosial dengan merespon postingan yang diupload di media sosial, juga mengembangkan diskusi. Misalnya kalau di konten-konten Instagram itu bisa, kalau memperhatikan dengan seksama ya captionnya, kayak pasti ada tuh yang kayak kalau kamu pilih apa gitu, kayak misalnya di captionnya tag teman kamu, 3 teman kamu di caption bla bla bla. Itu sebenarnya itu salah satu tugas dari SMM gitu, tadi membangun komunitas dan juga menjalin relasi gitu, membangun diskusi di media sosial tersebut. Terus yang terakhir adalah memonitor dan melaporkan, membuat report dari performa akun media sosial brand tersebut ataupun perusahaan tersebut menggunakan tools yang ada. Misalnya bisa pakai Google Analytics ataupun insight yang didapatkan dari media-media sosial. Misalnya kalau Facebook itu nyediain nih insight yang dari akunnya itu berapa, dari page-nya itu berapa, terus dari postingannya juga bisa. Ini juga berlaku di Instagram. Nah, aku sendiri juga punya pengalaman untuk report ini, walaupun belum secara report profesional, tapi melalui Instagram Insight itu kelihatan nih postingan mana yang paling banyak, postingan mana yang paling sedikit, maksudnya dari efektivitas kontennya kayak gitu-gitu, mana sih yang paling dilirik sama user, sama followers kayak gitu-gitu. Dan semuanya itu dipegang oleh seorang SMM. Nah, terus jadi kompetensi yang dibutuhkan seorang SMM ini apa gitu kan. Nah, dari job desk tadi bisa kita breakdown, bisa di breakdown bahwa skill-skill yang dibutuhkan. Yang pertama, communication skill, dimana tadi yang pertama sudah utamanya di sosial media, dengan baik dengan pelanggan ataupun user-user yang lewat doang, ataupun dengan ya siapapun yang ada di media sosial gitu. Dia bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang secara digital, secara online, dan message-nya itu tersampaikan dari konten-konten yang dia buat, yang konten-konten direncanakan. Terus juga komunikasi ini berlaku secara internal gitu untuk tim dan juga pimpinan-pimpinan dan stakeholders gitu. Jadi karena SMM ini kan punya tugas tadi menyusun
content plan gitu kan. Jadi ini perlu disampaikan nih kepada tim internalnya, baik dia nanti akan bekerja dengan tim content creator dan divisi-divisi lainnya, copywriter gitu-gitu. Nah itu nanti dia perlu punya skill untuk komunikasi, menyampaikan gimana strategi yang akan ditempuh dan segala macamnya gitu. Nah tadi aku sebut tentang copywriter. Nah di sini skill yang harus dipunyai juga oleh SMM itu adalah writing skill. Lebih spesifiknya itu skill copywriting gitu. Nah di sini inti dari komunikasi itu sebenarnya balik lagi ke bahasa tertulis gitu. Jadi sosial media manager yang baik itu adalah mampu bertindak juga sebagai copywriter gitu. Dia membangun engagement dengan usernya itu melalui tulisan-tulisan di media sosial juga, karena tulisan-tulisan ini itu yang nantinya akan representatif ke user-user nanti, ke calon pelanggan, bahkan ke pelanggannya itu sendiri. Jadi gimana caranya kandidat ini, orang ini itu bisa menyampaikan pesan-pesan kepada audiens yang berbeda, tapi pesan-pesannya itu nyampe dengan baik, karena tentunya masing-masing platform ini punya tipenya sendiri. Misalnya Instagram best captionnya karakternya berapa, di Twitter, di Facebook itu beda semuanya. Jadi seorang SMM ini harus bisa melihat perbedaan dari setiap sosial media, gimana cara menyampaikan pesan yang efektif. Berarti yang ketiga itu tentunya kreatif. Kenapa kreatif? Karena sosial media manager ini berkaitan dengan pembuatan konten, perencanaan konten yang tentunya bisa bikin user ataupun pelanggannya tertarik, terus juga ada nilainya dan bisa disebarluaskan ke orang-orang lain gitu. Dan tentunya di sini perlu yang namanya kreativitas. Kenapa kreativitas? Ya karena nanti kalau nggak kreatif, kontennya nggak akan dilirik, kontennya nggak akan di kemana-manain, kontennya di situ-situ aja, orang nggak akan baca, nggak akan lihat. Jadi perusahaannya juga nggak akan berkembang, brand awarenessnya juga nggak akan meningkat gitu. Dan tentunya jadi di sini kreatifnya ini dalam bentuk yang spesifik, misalnya itu seperti berinovasi tentang campaign dari brandnya, dari perusahaannya, gimana strategi campaign yang menarik di tren yang sekarang. Terus juga membuat visual yang menarik gitu. Kalau bahasa anak sekarang tuh feeds kalau di Instagram feeds yang estetik, yang enak dilihat gitu, yang nggak terlalu rame dan jelas informasinya kayak gitu. Dan terus juga detail captionnya harus jelas gitu, apa yang ingin disampaikan, gimana caranya menarik audiens untuk berinteraksi seperti itu. Terus juga di sini kreatifnya itu nggak cuma perorangan, tapi juga perlu dibutuhkan kreativitas dalam tim SMM-nya ini, karena nanti mereka akan brainstorming idea, terus konsep or design or something, dan ini nantinya akan digabungkan menjadi ide-ide yang lebih wow gitu. Dan akhirnya si kreativitas ini itu mengarah pada tadi brand voice ya kan, terus juga persona, gimana tampilan brandnya di audiens dan user-user di media sosial siapapun itu. Terus yang skill yang keempat, kompetensi yang keempat adalah time management. Kenapa time management ini dibutuhkan? Karena tadi berkaitan dengan strategi dan content planning. Jadi di sini seorang SMM ini harus pandai mengatur waktu, merencanakan kontennya, bisa dengan planner Google Planner or something. Bahkan di Canva juga udah ada untuk desain planner tuh, udah ada kalendernya apa yang harus dilakukan, to-do listnya itu harus jelas. Jadi benar-benar dari perencanaan, pembuatan sampai di-upload sampai reportnya itu efisien gitu pengerjaannya, dan akhirnya strateginya tadi itu tersampaikan dengan baik kepada pelanggan, kepada user gitu, user di media sosial. Terus kompetensi yang selanjutnya adalah agility. Di sini kalau diartikan mungkin lincah gitu ya, tapi apa sih yang dimaksud untuk dalam pekerjaan SMM ini gitu. Nah, jadi agility yang dimaksud ini adalah bagaimana seorang SMM, tim SMM juga itu bisa cepat dalam menanggapi perubahan-perubahan yang mungkin udah nggak relevan gitu dari strateginya, dari jenis kontennya. Jadi dia harus bisa cepat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada di media sosial. Jadi harus pandai membaca tren, mencoba taktik-taktik yang berbeda kayak gitu-gitu. Jadi perubahan-perubahan ini nantinya akan disesuaikan dengan perencanaan konten untuk suatu brand atau perusahaan maupun perorangan tadi. Dan ini salah satunya bisa dilaksanakan dengan bantuan data tadi. Jadi kita belajar, seorang SMM itu bisa belajar melalui data, dari feedback customer juga bisa, dan itu tadi membaca tren yang ada di media sosial, apa sih yang lagi happening sekarang, apa yang lagi disenengin sama orang sekarang. Jadi sebenarnya pekerjaan ini menyenangkan gitu, karena media sosial terus baca-baca tren, kayak ya kita up to date gitu dengan tren. Dan yang terakhir tadi dengan data ini berkaitan dengan posisi ini sangat erat dengan pengolahan data, maksudnya menganalisis data, karena untuk mengembangkan strategi, taktik, dan konsep segala macam itu didorong dari data, atau biasa kita sebut data driven. Ini melibatkan
kompetensi analisis, data analisis, berpikir analitis, karena didasari dari digital insight yang didapatkan baik dari reportnya Google, Instagram, ataupun itu kita bisa kembangkan nantinya dengan membaca gimana dengan tepat, tentunya membaca dengan tepat untuk merencanakan rencana selanjutnya gitu. Jadi berpikir ini nggak cuma kuantitatif sebenarnya, tapi kualitatif juga dari nanti untuk outputnya itu ke konten-konten yang diproduksi gitu. Dan nantinya ketika akhirnya nanti di ujungnya lagi itu adalah bagaimana seorang SMM bisa membuat laporan dari campaign-campaign yang dilakukan, dari postingan yang diupload, dan itu harus dilaporkan semua bagaimana dia makanya di sini bagaimana dia bisa memanage report, laporan kepada pimpinan-pimpinan, stakeholders gitu-gitu. Dia bisa melaporkan konten-konten yang sudah diproduksi gitu ya, singkat. Oke, dan kalau misalnya kita bicara dengan dalam setting assessment center, apa alat-alat tools yang bisa digunakan dalam pekerjaan ini gitu? Gimana cara mengujinya, kompetensi yang tadi sudah kita sebutkan. Jadi dalam assessment center itu kan multi tools ya, ada banyak tools yang bisa dipakai. Yang pertama alat ukurnya adalah CBI, competency based interview, atau bahasa Indonesianya itu interview berbasis kompetensi. Nah, jadi CBI ini memang pada dasarnya adalah untuk memvalidasi resume maupun pengalaman-pengalaman sebelumnya dari kandidat yang berkaitan dengan posisi SMM tadi. Kompetensi-kompetensi yang disebutkan tadi sebenarnya juga semuanya itu bisa digali melalui CBI, dari pertanyaan-pertanyaan CBI. Jadi, misalnya kalau pertanyaan untuk kompetensi kreatif gitu, misalnya perubahan, memvalidasi dari resume sebelumnya gitu ya. Perubahan apa yang sudah kamu buat dari perusahaan sebelumnya, dari posisi sebelumnya sebagai SMM juga misalnya. Jadi dilihat nih, dia bisa membandingkan antara periode sebelum dia sama waktu periodenya dia berjalan, apa yang terjadi perubahannya. Apakah banyak perubahan yang signifikan, pun dengan hasil output akhirnya itu seperti apa. Apakah lebih baik? Kalau lebih baik berarti itu bisa menunjukkan bagaimana kreativitas dia dalam membangun, menciptakan konten-konten tersebut, merencanakannya tersebut. Lalu yang kedua itu ada CBO dan psychological testing. Nah, di sini dua tools ini menurut saya itu tidak perlu gitu ya. Sebenarnya bukan tidak perlu sih, tidak perlu dilakukan untuk SMM ini karena posisinya itu tidak terlalu kritis alatnya. Maksudnya bukan critical tools. Jadi menurut saya CBO dan psychological testing ini bisa terutamanya CBO ini bisa menjadi barrier dalam menggali kompetensi yang dibutuhkan, karena pada dasarnya CBO itu kan biasanya dilakukan dengan behavioral checklist gitu, dimana ini mungkin ada perilaku-perilaku yang tidak terobservasi, tidak ada di list yang sebenarnya itu masuk ke dalam kompetensinya, mengindikasi kompetensi tersebut. Jadi menurut saya ini kurang tepat kalau dilakukan CBO. Pun dengan psychological testing itu juga tidak terlalu penting menurut saya. Dan justru yang terpenting adalah salah satunya adalah Intrey. Kenapa Intrey ini perlu? Kalau menurut saya karena SMM ini umumnya langsung mempertanggungjawabkan pekerjaannya, hasil pekerjaannya itu kepada top management, juga kepada beberapa juga kepada stakeholders gitu, dan juga klien-kliennya, sehingga ini diperlukan Intrey untuk mengetahui bagaimana itu kandidat bisa merespon kepentingan prioritas pekerjaannya gitu. Apalagi juga seorang SMM ini kan berkaitan dengan planning konten-konten gitu ya, serta ada efisiensi, dituntut untuk time management yang efektif gitu kan. Jadi dalam pendistribusian kontennya kepada user gitu, sehingga kalau dilihat dari beban kerjanya seorang SMM ini, itu juga dituntut untuk lincah gitu kan, terhadap perubahan-perubahan dari feedback internal maupun eksternal. Jadi Intrey ini perlu. Jadi gimana dia bisa melihat prioritas dalam pekerjaannya gitu, merespon prioritas dari pekerjaannya. Lalu yang selanjutnya itu juga LGD ini diperlukan, karena menurut saya nantinya SMM akan bekerja dalam tim juga, bekerja dalam merencanakannya itu dalam tim, sehingga nanti melalui LGD ini dapat ditemukan kompetensi seperti communication, terus leadership juga, pun kreativitas dari individu maupun dalam kelompok, terus juga melibatkan diskusi gitu kan, analisis pada nantinya bisa diterapkan bagaimana mereka menganalisis tren maupun masalah sampai pada kesepakatan terkait planning konten sosial media sebagai seorang SMM maupun bekerjanya dalam tim. Terus selanjutnya juga tools presentation atau presentasi ini diperlukan menurut saya dalam asesmennya, karena ini masih berkaitan dengan komunikasinya tadi gitu, karena berkaitan erat dengan top management dan stakeholder. Tentu saja metode presentasi ini sangat penting gitu ya, untuk melihat bagaimana dia bisa menyampaikan kemampuan berkomunikasinya, terus terlihat juga bagaimana interpersonal skill-nya dari kandidat tersebut, dan juga melihat bagaimana kandidat dapat memaparkan suatu konsep maupun materi seputar dari posisi SMM tadi secara efisien dan jelas, misalnya seperti tren, report maupun strategi mendatang gitu. Jadi menyampaikan
Makanya di sini menurut saya presentasi itu perlu, karena juga tadi LGD-nya dilakukan gitu. Selanjutnya, alat dalam assessment center yang dapat digunakan itu adalah metode case study. Kenapa case study ini bisa dilakukan? Karena pada dasarnya case study ini dilakukan kalau dalam posisi SMM ini untuk menguji kompetensi menulis atau writing skill dari kandidat, utamanya tentang copywriting tadi. Juga sebenarnya dalam case study ini bisa dilihat kreativitas kandidat. Dalam hal ini, case study yang diberikan atau kasus yang diberikan itu adalah misalnya bagaimana kandidat dapat menyusun pesan yang tepat sasaran, juga efektif terhadap audiens. Jadi kandidat diminta untuk menulis bagaimana caption yang tepat, penyelesaiannya seperti apa gitu, strategi dia seperti apa. Dan dari situ juga dalam pekerjaannya itu membutuhkan skill kreativitas gitu kan, kompetensi kreativitas. Dan makanya di sini diujikanlah case study untuk melihat gitu kan bagaimana kreativitas serta berpikir analitisnya dalam menyelesaikan masalah dalam posisi SMM gitu kan, posisi profesi SMM gitu. Dan yang terakhir untuk role play, kalau menurut saya itu tidak perlu karena kurang tepat juga kalau SMM diisi dengan role play, karena pada dasarnya kalau SMM itu lebih berorientasi pada pekerjaan dan hasil gitu. Jadi menurut saya kurang perlu role play. Dan sehingga alat-alat yang dapat digunakan yang cukup kritis adalah CBI, lalu Intray, LGD, Presentation, dan Case Study. Terima kasih.